Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Caroline Mahendra, tentunya di Buatan Indonesia hanya di saluran Pemersatu Bangsa TVRI. Nah, yang minggu ini adalah minggu yang patriotik sekali karena tentunya hari Rabu kita semuanya akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sesuatu yang berbeda tentunya ingin kita miliki. Nah, bagaimana dengan meja, dengan lampu yang ada di atas meja maksudnya ya? Seperti apa lampu meja yang sangat unik yang sudah dihadirkan Buatan Indonesia untuk hari ini? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Seiring perkembangan zaman, seni dimanfaatkan menjadi sesuatu yang menarik dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya kreasi lampu meja yang kini bertransformasi menjadi lampu unik berkarakter, yaitu lampu runa. Lampu runa yang merupakan hasil ide kreatif dari pasangan suami istri Noro Ardanto dan Intan Pradina. Ini mengugah lampu meja menjadi lampu yang berkelas. Keunikan lampu runa terletak dari perpaduan lampu meja dengan konsep wayang golek sebagai tiang penyangga serta berbahan kayu. Dalam berbisnis memang tak melulu bicara soal profit. Noro dan Intan memberdayakan para pengukir wayang golek untuk ikut memproduksi lampu runa sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi di daerah tempat tinggal para pengukir. Bermula dari menggabungkan dua konsep yang berbeda menjadi satu, pasangan suami istri ini berhasil menghasilkan masterpiece yang tidak hanya disukai oleh orang Indonesia, namun lampu runa berhasil menembus pasar internasional seperti Vietnam, Brazil, dan Belgia. Ingin tahu seperti apa lampu runa? Yuk kita simak di Buatan Indonesia. Lampu yang unik, lampu runa. Dan sekarang ini sudah ada desainernya dan juga owners dari lampu runa. Sudah ada Mas Noro Ardanto dan juga Mbak Intan Pradina. Sebagai mereka adalah a husband and wife, ya, ada suami istri, a couple yang akhirnya mempunyai bisnis bersama-sama. Nah, Mbak Intan, Mas Noro, sebelumnya terima kasih sudah datang ke sini dan juga membawa lampu-lampu yang sangat unik sekali, lampu runa. Pengen tahu terlebih dahulu kenapa namanya lampu runa nih, Mbak Intan, mungkin bisa ceritain? Lampu runa sebetulnya memang kami dari dulu punya keinginan ingin membuat satu usaha bersama. Oke. Karena kami sama istri, ya, dan kami sama-sama desainer. Oh, oke. Akarnya dari situ, Noro dari desainer produk dan saya adalah desainer grafis. Oke. Tapi memang jalan bercerita lain ya. Karena saya kemudian bekerja di bidang media, saya menjadi editor juga, penulis juga, reporter juga. Wah, sama ternyata kita bidangnya. Gitu, dan Noro juga punya kesibukan yang kebetulan sih sesuai dengan bidangnya ya, di dunia handicraft. Gitu, dan karena kesibukan kerja kami masing-masing, jadi nggak ketemu-ketemu nih. Tapi memang mimpi itu masih ada. Iya, itu keinginan kami memang ingin membuat satu usaha untuk diturunkan ke anak-anak kami. Gitu. Nah, karena ada usaha ini, akhirnya ini berwujud. Terwujud dan nama Runa ini adalah dari nama kedua anak kami, Rumi dan Narini. Gitu ceritanya. Ya, Bapak dan Ibu yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya ya. Tapi yang pasti Mbak Intan dan juga Mas Noro, ini kan adalah sesuatu hal yang sangat berbeda sekali. Mungkin mediumnya bisa bermacam-macam, tapi kenapa Mas Noro dan juga Mbak Intan memilih ya udah kenapa nggak lampu aja sebagai medium yang akan kita gunakan nih, Mas? Ya. Sebenarnya udah lama ya, kita coba dengan berbagai bentuk. Jadi bukan cuma lampu aja awalnya. Barangnya. Ya, sebenarnya kita berminat tentang home decor ya. Kita peminat home decor. Tapi lampu ini waktu itu kita waktu mau pameran ke Vietnam, kita membuat satu range produk gitu ya. Nah, kebetulan ada satu produk yang kita belum berhasil desainnya gitu ya. Terus akhirnya kita pikir gimana caranya supaya membuat sesuatu yang berbeda. Akhirnya kita lihat ada barang di workshop kami, nah, itu ada patung-patung tentara gitu ya. Itu akhirnya kita kepikiran untuk kenapa nggak kita bikin fungsi gitu. Karena tadinya dipakai gitu ya. Karena tadinya itu mereka hanya pajangan aja, patung nggak ada fungsinya. Karena kita coba kita bikin satu fungsi lampu. Nanti kita lihat reaksi pasar bagaimana gitu. Test the market dulu gitu ya, Mas Noro ya. Nah, ternyata di Vietnam cukup sukses gitu. Terus kita lanjut ke lokal, waktu itu kita pameran di
Bazar Art Jakarta, Mikasa by Pravakasa di 2013. Nah, itu marketnya sendiri udah very niche ya. Itu very niche, apalagi yang dari Jakarta. Tanggapannya mereka gimana nih Mbak Intan, Mas Noro? Itu luar biasa. Kami juga nggak nyangka ternyata tanggapannya memang sangat bagus. Tapi memang kebetulan disesuaikan sih ya. Pada saat itu kami pameran di situ juga kami buat desainnya sesuai dengan para pengunjung yang datang, yaitu para desainer, pecinta fashion, pecinta seni pastinya. Jadi mereka begitu lihat langsung sangat suka. Jadi ini Lampu Runa sendiri sudah berjalan berapa lama nih Mbak Intan? Sejak 2013. Jadi baru sekitar hampir 3 tahunan ini ya. Tapi sudah mencapai market yang mungkin kalau orang berbisnis lain membutuhkan waktu cukup lama. Nah, melihat kesuksesan dan keberhasilan Lampu Runa ini, gimana nih Mbak Intan nih? Were you surprised waktu awalnya 3 tahun yang lalu? Wow, ternyata market tuh loves it gitu, senang banget dengan ini. Sesuatu hal yang berbeda lah ya. Iya, tentu kita selalu punya ide gitu ya, dan kita nggak tahu reaksi pasar bagaimana. Jadi ketika itu berhasil di pasar, tentu itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Gitu. Kita memang selalu pikir, oh ini barang unik sekali gitu. Sesuatu yang berbeda sekali ya. Jarang kita lihat di pasaran. Lalu ini adalah karya anak bangsa juga, dibuat oleh pengukir tradisional, tapi dengan tampilan yang lebih kontemporer. Gitu. Urban gitu ya Mas ya, bisa diterima urban community. Ternyata pasar menerima dengan bagus, nah itu sesuatu kesenangan tersendiri gitu. Dan juga akhirnya bekerja sama dengan para pengrajin juga nih Mas, katanya ada cerita yang unik di balik ini semuanya. Jadi kalau saya sendiri memang sudah di bisnis handicraft sejak lama, dan saya sudah berkecimpung dengan para pengrajin tradisional. Nah, waktu ke Vietnam itu sebetulnya ada kisahnya. Waktu itu saya berbincang-bincang dengan rekan seprofesi gitu ya. Ada yang dari berbagai mancanegara juga gitu kan. Saya selalu pikir pengrajin tradisional kita Indonesia itu sangat berbakat. Tapi penghargaan secara materi terutama kepada mereka itu kurang gitu. Jadi bagaimana caranya? Karena saya biasanya kan bisnis saya ada wholesale untuk ekspor handicraftnya. Lalu bagaimana caranya supaya mereka dapat penghasilan lebih? Setelah ngobrol-ngobrol, saya dapat masukan, berarti oh kamu harus bikin barang yang premium, gitu kan? Jadi profitnya bisa lebih besar, bisa membayar mereka lebih tinggi. Betul. Nah, itu salah satu konsepnya Lampu Runa akhirnya gitu. Karena terkadang memang Mas Noro dan Mbak Intan, kalau orang mendengar ada brand lokal itu terkadang sama brand-brand yang dari luar masih agak sedikit kalah gitu, karena orang lebih condong lebih appreciate atau mungkin lebih ngerasa kalau itu mungkin secara quality akan lebih bagus, padahal tidak seperti itu kan. Nah, untuk memutuskan tali benang dengan orang-orang atau market berpandangan seperti itu gimana tuh Mas Noro? Yang mungkin sudah lama juga berkecimpung di handicraft ya. Saya pikir kita beruntung juga ya, karena situasi saat ini orang sudah lebih terbuka gitu. Jadi mereka sudah bisa melihat mana barang yang bagus, mana yang tidak. Tidak peduli itu bikinan mana, memang masih ada orang yang melihat merek atau melihat di mana barang itu dibuat. Tapi secara umum generasi muda sekarang dengan adanya pameran-pameran seni, pameran art yang karya-karya lokal, itu sekarang kesadaran itu sudah mulai tinggi gitu. Jadi kita juga ada keberuntungan muncul di saat yang tepat gitu. Dan tentu saja kualitas juga harus dijaga gitu. Karena pada akhirnya yang menilai itu kan konsumen gitu. Dia membeli barang, kalau itu dia pakai sebentar rusak atau finishingnya nggak bagus, itu kan akan merusak image itu dengan cepat gitu. Nah, dengan Lampu Runa sendiri ini menggunakan kayu apa ya Mas Noro dan Mbak Intan, kalau misalnya diceritakan juga, apakah semuanya kayu atau mungkin ada materials yang lain? Semua kayu ya? Semua kayu. Kita sempat bereksperimen dengan bahan lain, karena waktu mengukir dengan kayu itu cukup lama. Kita waktu itu eksperimen dengan cetak, dengan resin gitu. Tapi akhirnya kita tinggalkan karena tidak sesuai dengan konsep awalnya Lampu Runa. Jadi kita juga konsepnya adalah melestarikan keahlian tradisional, salah satu ya. Salah satu. Jadi seni ukir ini gitu. Ini memang sudah ada visi misinya juga, bukan cuma untuk Mbak Intan dan Mas Noro dan anak-anak, tapi juga untuk para pengrajin juga. Gitu. Pada setelah kita berjalan beberapa lama, akhirnya itu
muncul juga gitu. Betul. Kalau misalnya boleh tahu untuk lampu Runa sendiri itu range kisaran harganya berapa sampai berapa nih Mbak Intan? Dari 850.000 sampai 1,5 juta. Itu yang koleksi yang kami bikin. Tapi ada juga sekarang orang juga sedang sangat suka membuat customize. Jadi mereka pesan khusus. Itu kita start dari 2 juta tergantung dari detailnya. Oke. Kalau after sales sendiri gimana nih Mbak Intan? Apakah ada juga after sales untuk lampu Runa? Kalau misalnya sampai ada kejadian seperti apa tadi seperti Mas juga bilang kan, sometimes pengiriman atau bagaimana ada yang tidak baik gitu. Salah satu kelebihan kita, kita sangat personal dalam berhubungan dengan customer gitu. Jadi ya mereka kapan saja bisa kirim message ke kami kalau ada yang rusak atau apa gitu. Dan tentu saja dengan desain-desain, sekarang kita membicarakan tentang desain ya. Yang mendesain ini siapa, Mas Noro atau Mbak Intan? Bersama-sama. Kembali lagi Mas Kak, sama-sama desainer. Terkadang-kadang kalau misalnya lagi bersama-sama nih pasti ada muncul waktunya yang kayak satu tidak setuju, satu ada yang setuju. Kalau kita melihat ini beraneka ragam sekali. Ada yang a touch of Indonesian, ada juga a touch yang mungkin yang mancanegaranya, ada yang like a French lady juga gitu. Ini akhirnya bisa memutuskan, oke, mau desain ini, apa gimana Mbak? Apakah ini akan keluar per seasonal setiap desain yang baru atau gimana? Pertama sebenarnya kami punya benang merah, itu tagline kami, yaitu Everything We Love Inspires Us. Love Inspires. Itu juga awal dari anak-anak gitu kan. Jadi semua yang kami suka, yang kami minati, yang kami cintai itu bisa jadi inspirasi. Itu. Kemudian ya itu, pertama kita mungkin ngomongin soal koleksinya ya. Boleh, koleksi yang di awal, dulu. yang pertama sekali itu yang dari tentara, patung tentara itu kami membuat satu tema Love Soldier. Jadi patung tentara dengan gambar hati seperti contohnya di sini. Oh, ini dia ya. Edisi khusus kemerdekaan. Pas dong nanti hari Rabu ya. Jadi warnanya merah putih. Yang pertama bukan seperti ini memang khusus. Gitu. Kemudian koleksi kedua itu sesuai dengan event yang kami ikuti, yaitu Bazar Jakarta. Lalu kami membuat satu tema, yaitu The Fashion Icons. Contohnya adalah Audrey Hepburn. Jadi beberapa icon legend di dunia fashion. Jadi baru 2 koleksi aja nih? Ya, ada 5 koleksi. Ada 5 koleksi, Yang ketiga itu The Ballerina. The Ballerina adalah seperti ini contohnya. Ini juga kami buat ada sentuhan batiknya. Kalau misalnya saya lihat semuanya memang ada sentuhan Indonesia juga ya Mbak. Ini memang edisi Indonesia yang ini. Lalu ada couple juga, Lovebirds. Lalu yang terakhir ya Indonesia. Kami bikin tema Indonesia. Yang dengan batik itu Mbak yang di belakang bukan? Ya, ini pasangannya yang di depan ini. Gitu. Jadi pas kali merah putih seperti nanti kita hari kemerdekaannya, berarti jangan dibawa pulang ya lampu runanya Mbak Intan ya. Nah, tapi tentu saja ada yang satu unik sekali di sebelah kirinya Mas Noro tuh. Ini gimana nih Mas Noro? Ini seperti wayang soalnya Mas. Karena beberapa pengrajin kami itu mereka terlatih sebagai pengrajin wayang golek awalnya gitu ya. Tapi kita jadi di Lampu Runa sendiri yang ingin kita lestarikan sebenarnya keahlian mengukirnya. Gitu. Jadi ini kita beri sentuhan seperti wayang golek, tapi bentuknya belum seperti wayang golek. Gitu. Jadi konsep kami sebetulnya kita ingin bikin desainnya ini menarik minat generasi muda dulu gitu. Sebelum nanti akhirnya kami bikin tema yang betul-betul tradisional gitu. Jadi memang ini masih hybrid lah gitu ya. Jadi ada terselubung lah masih niatan terselubung dalamnya ya. Bentuknya masih bukan tradisional. Dan bisa ini karena ini kalau bisa lihat seperti badut tapi dia berbentuk seperti wayang sendiri. Nah, untuk para pengrajinnya sendiri bagaimana sih mereka sekarang ini, mungkin Mas Noro bisa menceritakan juga mereka dalam bidangnya mereka pada saat ini. Jadi, apalagi menghadapi MEA juga ya Mas ya sekarang ini. Yang jelas sih keahlian mereka tidak bisa tergantikan. Artinya boleh dibilang mereka nggak punya saingan gitu secara keahlian. Tapi kalau mereka tidak mendapat penghasilan yang cukup untuk menghidupi mereka dan keluarganya, mereka lebih memilih untuk bekerja di pabrik sebagai buruh. Wow, sampai segitunya ya Mas ya. Jadi, karena mereka mendapatkan income yang fix mungkin. Kita belum boleh dibilang kita masih bereksperimen, kita sedang berusaha gitu ya. Jadi beberapa yang bekerja untuk Lampu Runa, membuat Lampu Runa, kita selalu membayar mereka di atas harga pasaran, gitu. Karena di daerah mereka itu UMR-nya cukup rendah, jadi industri masuk ke sana. Jadi kalau
rata-rata mereka memilih untuk bekerja sebagai buruh pabrik, keahlian ini pasti hilang. Betul. Pasti hilang. Iya, gitu. karena mereka juga tidak meneruskan akhirnya juga ke jadi kami tidak fokus ke melestarikan wayang goleknya dulu gitu, tapi keahlian mengukirnya dulu itu kita selamatkan. Berusaha. Tapi memang harus dimulai tentunya dari kita ya Mas ya, sebelum nanti akhirnya juga semuanya juga akan mengikuti. Nanti kita juga akan balik lagi dengan Mbak Intan dan juga Mas Noro, ingin menceritakan bagaimana desain-desain sekarang sini juga sudah ada sketch ya Mbak Intan ya. Sketchnya juga seperti apa nanti kita akan lihat bersama-sama bersama Lampu Runa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Buatan Indonesia. Bangkitkan semangat cinta tanah air menuju Indonesia Emas. Generasi Emas mengetengahkan hal-hal positif dalam melahirkan motivasi yang penuh dengan kekuatan religi. Generasi Emas bersama Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar. Generasi Emas setiap Senin pukul 20 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Di masa yang akan Presiden Jokowi merupakan kepala negara pertama Indonesia hari ini menyuguhkan informasi paling aktual, terhangat, terpercaya. Kembali memeriksa anggota Balegda DPRD DKI M. Sangaji alias Ongen. Salah satu hal yang didalami adalah isu barter dana pengusuran Kalijodo. Indonesia hari ini setiap hari pukul 16 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Kain Nusantara mengenal tradisi pusaka turun-temurun. Lembar demi lembarnya memiliki nilai seni, sejarah, edukasi,